Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah awal mula Nabi Isa alaihi salam dianggap Tuhan. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, nonton video ini sampai selesai. Nabi Isa alaihi salam adalah salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah Nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa alaihi salam memiliki banyak mukjizat, bahkan sampai Nabi Isa alaihi salam dianggap sebagai Tuhan. Apakah Nabi Isa alaihi salam adalah Yesus? Apa mukjizat Nabi Isa alaihi salam yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana awal mula Nabi Isa alaihi salam dianggap Tuhan? Dan masih banyak lagi pertanyaan seputar hal tersebut. Berikut kita akan mengulas kisah Nabi Isa selengkapnya. Mukjizat apa yang dimiliki Nabi Isa alaihi salam? Sejak bayi, mukjizat Nabi Isa alaihi salam telah nampak. Beliau bisa berbicara di hadapan kaumnya. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 30. Dia, Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab, yaitu Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi." Al-Quran Surah Maryam ayat 30. Isa yang berada dalam gendongan ibunya mendengar pembicaraan kaumnya. Dia berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah yang Maha Kasih." Kalimat tersebut diucapkan Nabi Isa alaihi salam untuk mensucikan zat Tuhannya dan membersihkan dari tuduhan memiliki sifat beranak. Perkataan itu pun sekaligus menegaskan bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat lain dari Nabi Isa alaihi salam adalah membangkitkan orang yang sudah meninggal. Hal ini pun telah dibuktikan oleh Bani Israel. Saat itu, Nabi Isa diminta membangkitkan seseorang yang telah lama meninggal. Mukjizat ini pun diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 110. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu, juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala waktu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata." Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 110. Walaupun memiliki mukjizat, tidak membuat kaum Nabi Isa alaihi salam menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau ingin dibunuh. Apakah Yesus dan Nabi Isa alaihi salam adalah orang yang sama? Nabi Isa alaihi salam adalah salah satu nabi yang diberi gelar Ulul Azmi. Nabi Isa alaihi salam diutus kepada kaumnya. Awalnya Nabi Isa alaihi salam memiliki pengikut setia. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 111. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, "Berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku." Mereka menjawab, "Kami telah beriman." Dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri atau Muslim.
Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 111. Namun, kaumnya tak semuanya beriman. Bahkan dengan bukti diturunkannya Injil kepada Nabi Isa tak membuat mereka beriman. Mereka mendustakan dan parahnya merencanakan makar. Mereka berencana membunuh Nabi Isa alaihi salam. Bani Israel mengira bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa alaihi salam. Padahal Nabi Isa alaihi salam selamat. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 157 sampai 159. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 157 sampai 159. Ibnu Sa'id menafsirkan bahwa Isa bin Maryam akan turun lagi ke bumi dan membunuh Dajjal. Oleh karena itu, tidak akan tersisa lagi seorang pun Yahudi kecuali akan beriman padanya. Orang yang sebenarnya dibunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Hal ini diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan At-Tabari. Ibnu Abbas menceritakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke langit, Nabi Isa alaihi salam keluar menemui para sahabatnya yang berjumlah 12 orang. Kepada beliau meneteskan air mata. Lalu Nabi Isa alaihi salam berkata, "Sesungguhnya di antara kalian ada yang mengkufuriku sebanyak 12 kali setelah ia beriman kepadaku. Ada di antara kalian yang akan diserupakan denganku. Ia akan dibunuh karena kedudukanku. Dia pun akan menjadi teman dekatku. Siapakah di antara kalian yang wajahnya digantikan seperti wajahku? Lalu dia akan dibunuh menggantikan aku. Dan dia akan mendapatkan surga yang derajatnya sama denganku." Lalu berdirilah seorang pemuda yang paling muda usianya. "Saya." "Duduk," kata Isa. Nabi Isa mengulang lagi tawarannya. Dan pemuda itu angkat tangan dan menyatakan, "Saya." Nabi Isa tetap menyuruhnya untuk duduk, hingga berlangsung sampai 3 kali. Di yang ketiga, pemuda ini angkat tangan, "Saya." Lalu Isa mengatakan, "Baik, kamu orangnya." Lalu dia diserupakan dengan Isa, dan Isa diangkat melalui lubang angin yang ada di atap menuju langit. Kemudian datanglah orang Yahudi yang mencarinya. Mereka langsung menangkap manusia yang mirip itu dan langsung membunuhnya, lalu mensalibnya. Tafsir Ibnu Katsir. Mengapa Nabi Isa alaihi salam dianggap Tuhan? Dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihi salam menyampaikan bahwa beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada kaumnya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 30 sampai 35. Dan Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi." Dia, Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku,
dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Al-Quran Surah Maryam ayat 30-35. Bani Israel menuhankan Nabi Isa alaihi salam dan ibunya, sebab mereka berpikir bahwa Nabi Isa alaihi salam lahir tanpa ayah. Mereka terlalu berlebih-lebihan dalam memuliakan Nabi Isa alaihi salam. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hambanya, maka katakanlah Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Karena hal ini, Nabi Isa alaihi salam dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihi salam pun melakukan pembelaan. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci Engkau. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui perkara yang gaib." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 116. Pada dasarnya, ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihi salam sama sekali tidak pernah mengaku bahwa beliau Tuhan. Hal ini juga diabadikan dalam Al-Quran. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka, dan Engkau adalah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 117. Nabi Isa alaihi salam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kepada kaumnya beliau tidak pernah mengaku bahwa beliau adalah Tuhan. Nah, itulah kisah Nabi Isa dan awal mula dianggap sebagai Tuhan. Semoga kisah ini menambah pemahaman kita tentang kisah-kisah Nabi. Semoga kisah ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.